Di dalam diri setiap manusia selalu ada suara yang tidak pernah benar-benar diam. Suara kecil yang hadir saat kita berpikir, rasa takut, harap, atau mencoba bertahan. Dalam teori self-talk, terdapat 3 asumsi utama. Yang pertama, di mana setiap individu dapat berbicara dengan dirinya sendiri melalui dialog batin yang muncul saat berpikir, merenung, atau bahkan pada saat menghadapi suatu keadaan. Selanjutnya, self-talk dapat memengaruhi emosi, motivasi, dan rasa percaya diri seseorang dalam menjalani kehidupannya. Yang terakhir, self-talk dapat bersifat positif maupun negatif. Ada yang mampu menenangkan dan membangun semangat, namun ada pula yang memunculkan keraguan dan pikiran negatif. Ya, seringkali sih masalah terbesar bukan dari situasi yang kita hadapin, tapi dari apa yang kita katakan sendiri. Dalam psikologi ini disebut self-talk. Kenapa? Aku belum terlalu paham sama materinya. Tapi udah belajar. Sudah sih, cuman aku kayak takut ketinggalan, terus takut banyak yang nanya, terus takut, pokoknya takut lah. Iya, nggak apa-apa kan sebenarnya kalau takut itu wajar. Kamu juga ibaratnya masih belajar buat prestasi. Jadi kalau kamu takut itu nggak apa-apa gitu. Itu bukti kamu masih lagi belajar gitu. Kalau kamu sendiri pernah kayak gini nggak? Dulu pernah aku di mana di titik kalau aku mau presentasi aku cemas, aku deg-degan karena aku kalah duluan sama pikiranku. Aku berpikir kalau gini-gini ntar orang ngejudge gimana, yang mana padahal itu kan di luar kendali kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lakuin ke kita dan bagaimana reaksi mereka seperti itu. Jadi setelah itu aku mulai berpikir kalau aku harusnya berhenti berpikir di luar kendaliku sebelum presentasi. Yang perlu aku lakuin adalah ngelakuin yang terbaik buat aku sendiri, udah cukup. Itu yang bikin aku ngebantu supaya aku enggak nggak mudah cemas, nggak mudah overthinking karena batinku sendiri gitu. Betul juga sih, karena kan kayak pikiran orang lain itu kan di luar kendali kita kan, jadi kita juga nggak bisa ngatur itu. Jadi nggak usah kamu yang kayak takut gitu, nggak usah mikirin bakal ditanya-tanya kah, bakal kayak dicemasin dan sebagainya, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu ngelakuin yang terbaik yang kamu bisa, itu udah cukup ya kan. Oke, makasih ya masukannya. Udah. Menurut Richard Feynman, self-talk adalah dialog untuk memotivasi diri, dan kadang itu tidak bersifat positif, mungkin seperti tadi, bersifat negatif. Aku pasti bisa sih. Kalau katanya Ridan tuh kita nggak perlu memikirkan katanya orang lain. Jadi aku harus bisa. Aku pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Briana. Nah, di sini saya akan membahas apa sih itu self-talk. Jadi, self-talk adalah cara kita berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi, menurut aku sendiri, self-talk itu adalah cara kita berbicara kepada diri kita sendiri. Karena kita itu harus menanamkan pikiran yang positif di dalam diri kita, biar kita itu lebih cinta sama diri sendiri dan lebih banyak pokoknya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran aman gak tadi? Aman sih, jadi lebih plong. Kok bisa?
Karena aku baru sadar ternyata selama ini yang aku takutkan itu bukan presentasinya, tapi ternyata pikiranku sendiri. Jadi teman-teman, pikiran itu mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak. Inilah yang dinamakan sebagai self-talk. Self-talk terbagi menjadi dua. Ada self-talk negatif, yaitu yang membuat kita meragukan diri kita sendiri. Dan ada self-talk positif yang mana membantu kita lebih percaya diri atas tindakan kita. Karena kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri Menentukan tindakan yang kita ambil. Gonna